Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semuanya sehat dan semoga apabila ada yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang Bu Santi sayangi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan di sini ada gambar Ka'bah. Tahukah kalian apa itu ibadah haji? Di manakah letak ibadah haji? Kita melaksanakan ibadah haji itu di mana? Ya, kita nanti akan membahas tentang ibadah haji secara bersama-sama. Sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama perhatikan dan kita cermati kompetensi awal untuk materi ibadah haji pada kali ini. Kompetensi awal, peserta didik memahami pengertian ibadah haji. Peserta didik memahami syarat wajib dan rukun haji dengan benar. Peserta didik memahami macam-macam pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada bab ini adalah pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, syarat wajib haji, dan rukun haji dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sunnah haji dan macam-macam pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Nah, sebelum Bu Guru memberikan penjelasan, coba Bu Guru ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kalian jawab dengan sepemahaman kalian. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetangga kalian pergi melaksanakan ibadah haji? Ya, tentunya kalian pasti pernah melihat entah itu saudara kalian, entah itu kakek atau nenek, atau bahkan mungkin tetangga kalian yang pergi untuk melaksanakan ibadah haji ya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan ibadah haji? Ya, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Yang ketiga, apa sajakah syarat dan rukun ibadah haji? Ya, syarat ibadah haji adalah harus beragama Islam, betul. Kemudian harus sudah balik atau dewasa. Kemudian juga yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah yang mampu. Kemudian untuk rukun haji, ya rukun haji itu berihram, kemudian ada tawaf, ada sa'i, ada tahalul. Nah, akan lebih jelasnya lagi nanti akan kita bahas bersama-sama pada materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Pertanyaan keempat, bagaimanakah tata cara pelaksanaan ibadah haji? Ada berapa cara melaksanakan ibadah haji itu? Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Silahkan anak-anak perhatikan dengan seksama dan marilah kita ikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya.
Oke, pengertian ibadah haji. Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu serta syarat dan tata cara tertentu. Jadi, untuk melaksanakan ibadah haji, kita tidak boleh di waktu yang sembarangan atau kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa kok tidak boleh? Karena untuk ibadah haji waktunya memang sudah ditetapkan, yaitu pada bulan-bulan haji, yaitu pada saat bulan Dzulhijjah kita akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian tata caranya juga ada syarat-syaratnya, tata caranya itu sudah ditentukan ya. Jadi harus kita ikuti sebagaimana mestinya yang sudah diajarkan. Selanjutnya yaitu mengenai syarat dan rukun haji. Syarat haji di sini ada 5, namun untuk perempuan itu ada tambahan satu lagi ya. Yang pertama yaitu beragama Islam. Bagi orang yang beragama Islam itu ya memiliki orang Islam itu ada ketentuan, ada kewajiban untuk berhaji, terutama bagi mereka yang mampu. Yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat, pikirannya, akalnya yang sehat, dia tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah balik atau dewasa. Ketika masih anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Yang keempat yaitu merdeka. Merdeka maksudnya adalah bukan seorang budak. Yang kelima adalah orang yang mampu. Jika memang orang tersebut mampu untuk melaksanakan haji, baik secara fisik maupun secara finansial ya, maka orang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bagi jamaah haji perempuan itu diharuskan untuk pergi haji didampingi bersama dengan mahramnya ya, untuk melindungi dirinya ketika berada di tanah suci. Itu diantara syarat-syarat haji yang harus dipenuhi. Yang termasuk rukun haji, di sini ada 6 rukun haji. Yang pertama yaitu berihram. Ihram ya, kita berniat untuk melaksanakan haji. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf dilaksanakan di Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf di sini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima yaitu tahalul atau mencukur rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Dari rangkaian rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh diacak atau tidak berurutan gitu. Selanjutnya adalah macam-macam ibadah haji, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu namanya haji ifrad. Ya, haji ifrad ada beberapa cara, yaitu hanya melaksanakan haji saja, atau bisa juga melaksanakan haji dahulu baru umroh, atau bisa juga melaksanakan umroh sebelum bulan haji, kemudian ketika bulan haji berihram untuk melaksanakan haji. Ya, kemudian cara yang terakhir dari haji ifrad adalah melaksanakan umroh pada bulan haji, kemudian pulang ke tanah air, lalu kembali lagi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu adalah cara untuk haji ifrad. Yang kedua yaitu namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi kita
di tanah suci, melaksanakan umroh. Ketika rangkaian umroh sudah selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Itu namanya haji tamattu. Yang ketiga yaitu namanya haji qiron. Haji qiron adalah kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jadi ketika kita di tanah suci, kita berniat untuk melangsungkan ibadah haji sekaligus umroh. Itu namanya haji qiron. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi tentang ibadah haji yang sudah Bu Santi jelaskan. Tugas selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan tugas yang akan Bu Santi berikan berikut ini. Silakan. Di sini ada 4 pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama, apakah pengertian ibadah haji secara istilah? Yang kedua, sebutkan yang termasuk syarat ibadah haji. Yang ketiga, sebutkan yang termasuk rukun haji. Dan yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam ibadah haji. Silahkan kalian jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengerjakan tugas. Untuk kegiatan selanjutnya, guru akan mereview, rekap kesimpulan pembelajaran ibadah haji pada pagi hari ini. Ya, silahkan anak-anak coba secara bergantian menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dipahami tadi ketika Bu Santi menjelaskan. Ya, nanti Bu Santi akan memberikan penguatan materi kesimpulannya. Oke, terima kasih anak-anak sudah memberikan pendapatnya. Jadi kesimpulannya, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji wajib dihukumnya bagi orang Islam yang mampu. Ya, diwajibkan adalah sekali seumur hidup. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah haji 1 kali, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi, tetapi tetap boleh melaksanakan ibadah haji, namun hukumnya sudah tidak wajib. Haji artinya menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dan syarat tertentu, serta tata cara tertentu. Ibadah haji hanya dapat dilaksanakan pada bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Tidak boleh dilaksanakan pada bulan-bulan lain selain bulan Dzulhijjah. Rukun haji ada 6 yang harus dilaksanakan, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, kemudian tahallul atau mencukur rambut, dan terakhir yaitu tertib, dilaksanakan secara berurutan. 3 cara pelaksanaan haji, yaitu pertama haji ifrad, hanya melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan haji. Sedangkan cara yang ketiga yaitu haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Nah, anak-anak, itu tadi adalah rangkuman atau kesimpulan dari materi ibadah haji yang sudah Bu Santi sampaikan tadi. Bu Santi ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan, sudah menyimak materi dari Bu Santi, yang sudah menyimak video ini. Bu Santi ucapkan terima kasih. Maka pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.